Oke, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masuk Mbak Mita, Mas Oki, Mbak Puput, Mas Bagas ya. Hari ini saya akan coba memaparkan tentang siklus hidup sistem ya. Saya share dulu ya. Mungkin bisa di mute dulu ya yang kelihatan enggak di layar? Halo, kelihatan enggak? Belum, Mbak. Belum, oke, bentar. Sekarang kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, ya. Kita mulai dari siklus hidup sistem atau sistem life cycle. Nah, ini nanti juga merupakan langkah yang Anda tempuh ya, saat Anda nanti akan membuat karya ilmiah atau skripsi pada khususnya. Nah, di mana nanti Anda membutuhkan siklus hidup sistem atau sistem life cycle. Apa sih itu siklus hidup sistem atau sistem life cycle itu ya? Sistem hidup sistem ya, siklus hidup sistem adalah suatu proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer ya. Dan kalian pun juga jurusannya komputer walaupun komputasi akuntansi ya. Jadi Anda nanti membutuhkan yang namanya siklus hidup sistem ini ya. SLC terdiri dari serangkaian tugas yang erat mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem. Jadi nanti tiap langkah itu saling berurutan ya. Sering disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach karena tugas-tugas tersebut itu mengikuti suatu pola yang teratur dan dilakukan secara top down bagi pengembangan dan penggunaan sistem. Metodologi itu merupakan rekomendasi cara untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, di sini ada tahapan di dalam siklus hidup sistem atau sistem life cycle. Di mana ada 5 tahapan, ya, dimulai dari plan atau perencanaan, jadi merencanakan dulu. Kemudian dilanjut dengan analisis sistem ya. Kemudian ada desain, implementasi, dan penggunaan ya. Ini kamu berarti sudah catatannya desain. Kemudian tahap pengembangan sistem hidup sistem ya, adalah suatu tahap yang meliputi tahap perencanaan, analisis, desain, implementasi pada siklus hidup sistem. Pihak yang terlibat itu ada personel SI, ya, user, ada spesialis informasi. Kalau di dalam hal yang masih bersifat tradisional, ya, itu spesialis informasi itu bisa bekerjasama dengan user.
Kemudian ada strategi baru yaitu outsourcing. Outsourcing ya. Jadi itu kalau di dalam dunia kerja ya, misalkan Anda bekerja di perusahaan A, Anda pun juga menerima gaji dari perusahaan A, tapi Anda tidak bekerja di perusahaan A. Ya. Contoh, ya, misalkan Anda menjadi seorang accounting ya, Anda masuk ke perusahaan accounting Indonesia, Anda pun dapat gaji dari accounting Indonesia tadi, tapi Anda bekerja di suatu perusahaan, misalkan bank ya, atau di mana. Nah, jadi Anda kerjanya itu di bank tapi mendapat gaji dari accounting Indonesia tadi. Nah, itu namanya outsourcing. Kemudian ada pengelolaan siklus hidup sistem. Tanggung jawab eksekutif, steering komite atau komite pengarah sistem informasi manajemen ya. Fungsinya ya, fungsi dari pengarah sistem informasi manajemen itu adalah menentukan kebijakan dukungan komputer terhadap tujuan perusahaan. Kemudian menjadi pengendali keuangan terkait dana untuk komputer, menyelesaikan konflik terkait penggunaan komputer. Itu beberapa fungsi dari komite pengarah sistem informasi manajemen. Dan kita masuk ke tahap perencanaan. Ada manfaat atau keuntungan dalam tahap perencanaan ini ya. Itu adalah menentukan lingkup suatu proyek. Ya. Bagaimana perkiraan awal berupa sumber daya apa saja yang terlibat. Jadi Anda nanti mau melakukan suatu penelitian di mana? Ruang lingkupnya nanti seperti apa? Kemudian Anda juga harus mengenali masalah yang potensial. Kemudian mengatur urutan tugas dan memberi dasar pengendalian. Nah, kemudian ada langkah-langkah di dalam perencanaan ya. Itu adalah yang pertama tentu mengenali masalah. Apa yang menjadi pemicu masalah itu? Nah, coba saya berkonsultasi coba dengan Anda ya. Mungkin yang sudah punya gambaran mau melakukan penelitian di mana ya. Mungkin Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Mbak Mita. Kemarin kamu kalau tidak salah ingin melakukan penelitian di kopi ya. Itu. Nah, di situ sudah Anda kenali masalahnya belum? Apa masalahnya di situ? Sudah Pak, di sana pembukuannya itu kurang. Pembukuannya kurang rapi. Jadi nanti Anda mau membuatkan sistem untuk mendukung pembukuan itu, gitu ya. Nah, oke, ya. Kemudian setelah itu Anda harus mendefinisikan masalah, di mana letak masalah dan apa penyebabnya. Jadi yang menyebabkan suatu masalah itu apa sih? Tadi Mbak Mita bilang apa pembukuan. Nah, jadi penyebabnya apa? Nah, Anda harus cari tahu dulu. Kemudian menentukan tujuan sistem. Tujuan ini adalah tujuan apa saja yang dapat dipecahkan oleh sistem nantinya. Nah, itu apa nanti? Nah, apa itu nanti? Tujuannya. Kemudian
tidak lupa Anda harus membuat batasan sistem supaya sistem yang Anda buat itu tadi tidak menyebar kemana-mana, jadi fokus ke satu titik dan lingkup yang terbatas. Tidak lupa pun Anda juga harus membuat studi kelayakan. Apakah sistem itu nanti dapat memenuhi tujuan dari berbagai segi ya. Bisa segi teknis, hasil ekonomis, hasil non ekonomis, hukum, etika, operasional, jadwal ya. Secara teknis ya, apakah memiliki hardware dan software yang diperlukan. Hasil ekonomis, keuntungan secara keuangan dibandingkan dengan biaya yang muncul. Jadi Anda membuat sistem itu nanti keuangannya mencukupi atau tidak, apakah nanti bisa menjadi keuntungan ataukah nanti malah menjadi kerugian buat perusahaan yang Anda teliti tadi. Kemudian hasil non ekonomis, keuntungan selain uang, apa itu Pak? Nah mungkin kebijakan ya. Mungkin kalau adanya sistem nanti kebijakan di dalam perusahaan menjadi lebih cepat ya kan? Karyawan juga menjadi lebih fokus. Nah itu beberapa keuntungan selain uang. Tentunya juga harus sesuai dengan hukum dan etika. Sudah sesuai atau belum? Ya. Sesuai enggak? Nah, operasional. Ya. Operasional itu apakah rancangan sistem nanti didukung oleh user yang akan menggunakan? Jadi Anda membuat sistem bagus di perusahaan, di mana? Nah, itu nanti di situ ada orang yang bisa menggunakannya atau tidak? Walaupun di situ tidak ada yang bisa menggunakan, Anda nanti bisa membuat suatu pelatihan yang digunakan untuk menggunakan atau menjalankan sistem yang Anda buat. Itu jadi pengenalan sistem. Mungkin 2 minggu atau bahkan sebulan, ya, tergantung usernya nanti bisa menggunakan itu jaraknya berapa lama. Kemudian ada yang namanya jadwal. Ya, mungkinkan menerapkan sistem dengan kendala waktu yang Anda. Jadi berhubung ada nanti penelitiannya dalam lingkup karya ilmiah skripsi. Nah, skripsi itu nanti ada waktunya. Jadi Anda sesuaikan. Oh nanti kalau saya buat ini waktunya kira-kira cukup enggak ya? Nah, kalau cukup ya Anda buat. Kalau enggak cukup, wah ini kok nanti ribet, nanti lama, nanti bla 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 ya, Anda bisa mengganti topiknya. Ini adalah fungsi dari perencanaan. Kemudian Anda siapkan usulan penelitian sistem. Nah, tak lupa Anda harus menyetujui atau menolak penelitian proyek itu tadi. Apakah sistem yang diusulkan itu akan dapat mencapai tujuan? Ya. Apakah sistem yang Anda usulkan merupakan cara yang terbaik? Nah itu juga Anda harus pikirkan. Selanjutnya menetapkan mekanisme pengendalian. What, who, when. Apa yang dikerjakan, siapa yang mengendalikan, dan kapan akan dilaksanakan. Nah, itu adalah beberapa langkah-langkah yang Anda lakukan di dalam proses perencanaan. Nah, untuk dapat mengendalikan dengan baik, Anda juga bisa menggunakan bantuan seperti tabel ataupun grafik dan bisa berupa diagram jaringan. Nah, jadi itu yang Anda persiapkan di dalam perencanaan. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap analisis. Tahap analisis ini adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Nah, nanti Anda itu nanti menganalisa dulu. Ya. Sistemnya itu nanti mau dibuat baru atau diperbarui sistem yang sudah ada di
di perusahaan tersebut. Ya, Anda ngisi dulu. Langkah-langkahnya pun juga harus Anda perhatikan. Ya, mengumumkan penelitian sistem terhadap karyawan, itu bisa jadi user dan user sistemnya. Alasan perusahaan melakukan proyek, menjelaskan tujuan sistem baru demi keuntungan perusahaan dan pegawai. Jadi Anda buat analisis, ya, sistem Anda itu nanti bagaimana. Ya. Kemudian mengorganisasikan tim proyek, user atau pengguna sistem. Ada juga spesialis informasi. Dan Anda harus menentukan peran masing-masing dari user atau pengguna tersebut. Ya. Jadi Anda harus bisa membaginya. Nah, Pak, lah nanti saya skripsi cuma sendirian, Pak. Wah, itu berarti Anda memborong semua yang ada itu menjadi satu. Anda ya spesialis informasi, user juga bisa, tapi nanti juga ada yang namanya dosen validasi. Jadi nanti proyek Anda atau program Anda nanti bisa dilihatkan ke ahlinya. Ya. Bisa lingkup stekom, misalkan Anda nanti yang bimbing saya, ya. Nanti Anda juga bisa meminta validasi ke Pak Agustinus, Pak Zen, Pak Andi, ya. Atau Anda nanti kalau yang bimbing siapa boleh minta validasi ke saya. Nah, itu untuk orang yang menjadi spesialis informasi. Ya. Kemudian Anda juga harus mendefinisikan kebutuhan informasi yang diperlukan dengan menggunakan beberapa teknik metode seperti interview. Nah, paling disukai karena ada dua arah komunikasi. Jadi Anda nanti datang ke perusahaan, ya, Anda interview, ya mungkin bagian admin atau bagian accounting atau bisa juga pemiliknya pun juga boleh, ya, interview, tanya-tanya tentang perusahaan, tentang kendala, tentang pengalaman yang ada, perjalanan perusahaan. Nah, jadi Anda tanya-tanya di situ, ya. Kemudian juga Anda melakukan observasi. Setelah interview diobservasi. Tak lupa Anda juga harus membuat yang namanya dokumentasi. Ya. Anda bisa membuat flowchart atau menggunakan data flow diagram atau DFD. Dan tidak lupa Anda juga harus melakukan yang namanya survei. Ya. Sistem Anda nanti bagaimana? Cocok enggak? Nah, itu nanti Anda harus melakukan survei. Selanjutnya, Anda juga harus mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Misalnya, laporan per bulan, per hari, ya, per tanggal. Nah, itu nanti Anda harus bisa membuat kinerja dari sistem tersebut. Ya. Kemudian menyiapkan usulan rancangan atau proposal dibandingkan dengan rencananya. Dan menyetujui atau menolak rancangan dari proyek tersebut. Ya, itu yang ada di dalam tahap analisis. Ya. Nah, kemudian pada tahap rancangan atau desain. Ya. Ini merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem. Bisa sistem baru, ya. Sistem baru itu ya perbaruan atau Anda membuat sistem baru. Ya. Anda juga bisa menyiapkan rancangan sistem terperinci, rancangan terstruktur top down, misalnya DFD, ya, sistem level atau subsystem level. Dokumentasi pun juga harus Anda buat.
bisa menggunakan Entity Relation Diagram atau IRD. Kemudian identifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Jadi Anda juga bisa mencari beberapa alternatif yang bisa mendukung konfigurasi dari sistem Anda. Ya. Dan mengevaluasi konfigurasi alternatif sistem yang paling baik atau yang terbaik. Jadi dievaluasi itu yang bagus yang mana ya, sistem A, sistem B, sistem C. Nah, selanjutnya yang keempat, Anda memilih konfigurasi yang terbaik menurut Anda dan menurut perusahaan yang Anda teliti tadi. Ya. Kemudian menyiapkan usulan penerapan atau implementation proposal, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Nanti Anda ya juga ada yang namanya sidang proposal, itu untuk menentukan rancangan Anda itu nanti layak atau enggak. Kalau layak ya dilanjutkan, kalau enggak ya nanti diganti dengan yang lain. Ya. Jadi nanti Anda ada sidang proposal, ya. Kemudian nanti kalau setujui lanjut menjadi skripsi. Ya. Oke, semuanya kalau nggak salah sudah ada tema ya kan? Coba saya refreshing lagi. Mbak Puput, temanya apa kemarin, Mbak? Sistem persediaan barang dagang, Pak. Web ya? Iya. Oke. Sistem barang dagang web. Terus ada Mas Octavio. Sama kayak Puput, Pak, cuma saya admin. Oke, berarti berbasis pemrograman PPO atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Oke. Terus Mas Bagas? Iya, Pak. Iya, apa? Pembukuan itu, Pak. SD. Pembukuan. Oke lah ya. Pembukuan. Jadi nanti Anda bisa menggunakan web, menggunakan visual, atau bisa menggunakan oriented object visual. Oke. Terus Mbak Puput, Mas Oki, Mas Bagas, kemudian Mbak Mita. Oke, visual juga? Ya, enggak, saya pakainya Netim. Oh, PPO berarti. Ya. Oke. Terus Mbak Rosa sudah hadir belum? Halo Mbak Rosa? Oh, tadi izin soalnya telat gitu katanya. Oke ya. Jadi alhamdulillah sudah pada punya tema. Jadi nanti Anda bisa mulai merancang ya. Anda bisa mulai merancang judulnya ya. Nanti kalau Anda butuh sharing, butuh konsultasi, Anda bisa tanya ke saya boleh ya. Tanya sama Pak Edi boleh, Bu Dewi boleh. Yang berkompeten yang menurut Anda itu siapa boleh ya. Pembukuan misalnya berarti bisa konsultasi sama Bu Dewi, gitu kan? Web bisa konsultasi sama Agustinus ya. Kemudian visual bisa saya, bisa Agustinus ya. Tergantung Anda nanti cocoknya sama siapa aja, gitu aja ya. Oke. Karena harapan saya kalian nanti lulus tepat waktu ya, dan bisa wisuda bareng-bareng, itu aja ya. Oke, selanjutnya pada tahap penerapan atau implementasi. Nah,
itu merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Jadi Anda juga harus menerapkan atau mengimplementasikan proyek Anda. Dan nanti sudah masuk ke bab 4, bab 3, bab 4 ya. Jadi nanti di sini Anda harus sudah siap nanti ya setelah proposal ya. Kebanyakan itu yang lama itu pada buat programnya, makanya Anda tak suruh buat programnya dulu, nah nanti nyusul naskahnya. Ya. Nah di sini ada merencanakan penerapan, oke, mengumumkan penerapan informasi kepada user tentang sistem yang baru, ya, dan minta kerjasamanya sama pihak perusahaan. Ya. Mendapatkan sumber daya hardware dan softwarenya. Ya. Hardware-nya nanti ya, Anda bisa pakai laptop atau Anda bisa langsung uji coba ke perusahaan yang Anda buat penelitian tadi ya. Kemudian software-nya pun juga nah Anda buat sendiri ya aplikasinya tadi ya. Menyiapkan database. Nah, database juga Anda sudah fasih ya, sudah paham semua database-nya ya. Menyiapkan fasilitas fisik, misalnya tempat ruang komputer yang aman, sejuk dan sebagainya. Ini nanti Anda tempatkan di dalam perusahaan yang Anda teliti. Wah, taruh sini, Pak, taruh depan, taruh belakang, taruh tengah, taruh mana, itu Anda koordinasikan dengan pihak perusahaannya. Kemudian mendidik peserta dan pemakai. Jadi melakukan Anda kalau butuh pelatihan ya Anda buat pelatihan untuk karyawan atau user di dalam perusahaan itu. Ya. Kemudian di sini ada ya, masuk ke sistem baru, kemudian menghentikan sistem lama atau cut over. Ada 4 cara ya, ada pilot, immediate, phase, dan paralel. Ya, pilot atau percontohan, jadi percobaan pada satu bagian tertentu, bila sukses diteruskan ke bagian yang lain. Jadi satu bagian, misalkan bagian A, bagian gudang atau bagian admin, accounting, ya coba salah satunya itu boleh. Atau langsung serentak. Jadi semua user pengguna menggunakan aplikasi yang Anda buat tadi. Atau bisa bertahap, step by step. Bagian ini pada minggu ini, bagian ini minggu ini ya. Jadi bisa Anda buat. Atau bisa juga dipertahankan sistem yang lama atau paralel. Jadi sistem lama dipertahankan, sistem baru juga diterapkan. Lebih aman namun juga lebih mahal. Ya, karena kita bersaing dengan dua sistem. Yang paling terakhir adalah pada tahap penggunaan. Ya, pada tahap penggunaan ini adalah tahap yang terakhir. Tapi nanti di dalam Anda skripsi, tahap yang paling terakhir adalah tahap dokumentasi. Jadi tiap penelitian harus Anda dokumentasi. Kalau skripsi berarti dokumentasinya ya dimulai dari cover, ya kan? Kemudian nanti ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka. Nah, lampiran CV Anda, nah itu nanti harus Anda dokumentasikan secara baik dan secara rapi. Ya. Nah, dalam tahap penggunaan ini, ya, itu menggunakan sistem yang jelas ya. Kemudian audit sistem, ya, post implementation review. Jadi menentukan seberapa baik sistem baru itu memenuhi kriteria kerja oleh pakar informasi atau internal auditor. Nah, internal auditor itu beberapa periode sekali selama sistem digunakan. Jadi misalkan setiap 6 bulan sekali itu Anda bisa datang ke perusahaan itu mau cek ada keluhan enggak? Ada keluhan enggak? Nah, itu dicek. Ya. Atau bisa juga Anda bilang sama pemilik perusahaannya,
Nanti kalau ada apa-apa, Anda bisa menghubungi saya. Tuh. Anda bisa menerapkan, misalkan Anda ke sana mungkin gratis, atau Anda nanti ke sana butuh ongkos berapa, nah itu Anda harus diskusikan dengan perusahaan lebih dulu. Kemudian yang tak kalah penting adalah memelihara sistem. Karena yang namanya buat itu mudah, tapi kalau mau memelihara itu agak susah. Nah, jadi memelihara sistem ini adalah hal yang agak susah juga di dalam siklus hidup sistem. Jadi khususnya pada tahap penggunaan. Ya, jadi Anda harus memperbaiki kesalahan karena misalkan Anda uji coba sekali, oh berhasil, oh delalah pas dijalankan selang waktu 1 bulan ada kendala. Nah, Anda harus memperbaikinya. Karena semua sistem itu tidak ada yang langsung jadi menjadi suatu sistem yang bagus, harus melalui step-step. Anda pun sama ya, nanti kalau sudah selesai skripsi, bimbingan sudah selesai, sidang. Nah, sidang itu nanti Anda dikasih suatu masukan, kelemahan sistem Anda itu apa. Nah, itu yang Anda harus perbaiki apa. Nah, itu nanti ada di dalam sidang nanti. Kemudian menjaga kemutakhiran sistem atau up to date, misalnya UMR, PTN, dan lain-lain. Kemudian meningkatkan sistem. Tapi ada kalanya juga nanti pada suatu titik di mana tidak dapat mengatasi suatu masalah, ya Anda nanti bisa memulai dari awal sehingga siklus hidup sistem terulang kembali. Ya. Karena apa? Karena yang namanya sistem itu tidak akan kekal abadi, pasti akan rusak. Yang namanya HP pun juga kalau Anda pakai kadang rusak, diperbaiki bisa, rusak lagi perbaiki bisa, rusak lagi tidak bisa diperbaiki, maka Anda harus beli baru, gitu kan? Itu juga sama dengan yang di sistem. Ya. Oke, saya kira itu mengenai tahap siklus hidup sistem ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Dan enggak? Belum, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum ada, bisa tampilkan wajah kalian dulu ya. Closing dulu kita ya. Oke, Mas Bagas, Mas Oki, lainnya? Puput, mana Pak Puput? Mbak Rosa mana? Oh, ini Rosa udah ada ini. Mita, oke Mbak Rosa, saya tadi kelewatan Anda ya. Mbak Rosa bisa dengar suara saya? Mbak Rosa bisa dengar suara saya, Mbak Rosa? Halo? Halo? Oh, coba yang lainnya bisa dengar suara Mbak Rosa enggak? Enggak, sama. Oke lah. Ya oke lah ya Mbak Rosa. Mungkin apa ya? Anda sudah berusaha untuk menyampaikan, tapi ya nanti Anda persiapkan tadi ya temanya ya. Tadi semua sudah ada temanya ya. Mbak Mita tadi pembukuan, Mas Bagas tadi apa? Pembukuan, Mita tadi laba rugi, Mas Oki tadi PPO, Puput web. Ya nanti Anda apa gitu ya. Jadi itu dulu dari saya. Selamat siang ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lekas selesai virus corona ini ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.